Oke, Assalamualaikum dan sanak Minang dimanapun Anda berada, baik yang sedang di tanah perantauan ataupun di kampung kita tercinta. Kembali lagi bersama saya dengan program yang sama Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang Uni, seorang akak yang cantik sekali. Tentu iya karena dia perempuan. Yang saya ganteng ya saya. Oke, garing ya, nggak lucu. Uni siapa namanya nih? Uni Ulan. Uni Ulan. Ya, oke. Uni profesi sebagai apa ini? Sebagai owner laundry. Owner laundry. Laundry. Cuci mencuci ya? Ya, kucek mengkucek. Ini nggak salah undang saya ini. Kenapa ini orang cuci mencuci diundang ke sini ya? Pengaruh apa sih manfaatnya? Karena ini tukang cuci bukan tukang cuci biasa. Wih, bukan tukang cuci biasa ya? Iya. Ini cara mencucinya dilempar-lempar, enggak ya? Oh, tidak. Ada trik. Teknik dan teknik triknya khususnya ya. Ya. Oke, ini Uni laundry ya. Ini kalau bahasa sederhananya kan tukang cuci. Tukang cuci ya. Kita berjasa memberikan jasa ke masyarakat untuk mencuci ya. Ya. Ini mencuci apa aja nih? Mencuci dosa Banyak. juga enggak ya? Apa? Mencuci dosa. Oh, mencuci dosa enggak. Di bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah untuk mencuci dosa kita. Mencuci dosa, mencuci pakaian. Banyak pakaian, mulai dari pakaian, sofa, spring bed, karpet, ya. sepatu, tas, perlengkapan bayi, pokoknya semua kita bisa cuci. Motor Motor, mobil belum. Belum ya. Oke, berarti ini itu ada penonton bayaran. Cuci mata. Cuci mata ya. Oke. Nama ininya apa Uni? GM Laundry, Jasomande. Weh, Jasomande. Waduh, kalau saya udah ngomong mande ini agak merinding saya. Ya, Pasti selalu kalau udah berbicara mande, air mata tidak tertahankan Ibu lagi. emak ya pasti punya filosofi dan sejarah yang panjang. Oke, nanti itu kita bahas ya. Kenapa sih namanya JM Laundry. Nah, ini JM Laundry ini alamatnya di mana Uni? Sekarang kita udah punya 4 cabang. 4 cabang? Kalau cabang pertamanya itu sebenarnya di Taram, kampung. Di Taram? Ya, tempat mandi. Laundry di Taram? Di Taram, tahun 2030. Di Taram, Tarandam kata orang yang begitu banyak air gitu. Memang itu di Taram, sekarang di Payolanse, di Jalan Soekarno-Hatta, dan di Ngalau. Soekarno-Hatta yang di mana ini? Di Soekarno-Hatta itu di Balenan Duo. Balenan Duo ya? Sesudah nasi kapau sebelah nasi kanan. Kapau. Itu kita buka yang khusus premium, maksudnya itu khusus cuci satuan. Oh gitu, Iya, dia ada tingkatan-tingkatan, cuci kiloan. Nggak, ini yang saya menarik, ini pertama kali buka di Taram. Di Taram itu kan identik dengan air, Tarandam. Itu kan kalau bahasa kitanya batang air ya. Batang air sungai yang ya, sungai. Ini nggak dibully orang, nggak dicimi, kan apa ini? Ya begitulah dulu waktu tahun 2000, apalagi tahun 2013, ya, 2013. Yang mungkin memang laundry ini masih awam lah. Ya, masih asing ya. Dimana di Taram itu orang nyuci yang di kali Banda gitu kan. Ya. Apalagi terkenal dengan wisata Palu Bandanya itu. Nah, orang-orang di sana mencuci di Banda. Nah, tiba-tiba saya buka yang namanya bisnis laundry. Istilahnya memang laundry yang kan dibuka, siapa yang mau nyuci itu? Orang nyuci banyak pagi-pagi sambil ngegosip lah ya, ibu-ibu nyuci. Nah, namun seiring waktu berjalan, alhamdulillah sekarang laundry menjamur dan memang laundry menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Iya, jadi kebutuhan. Masyarakat kita nih makin lama makin manja. Makin manja. Yang membuli Uni itu akhirnya mencuci. Jadi sudah nggak terenak dengan bajunya udah dicuciin, jadi bisa fokus untuk bekerja mencari mata pencaharian lebih fokus. Jadi untuk urusan cuci mencuci udah ke laundry aja. Jadi bayarnya nggak terlalu mahal kan? Kita per kilo, per kilo. Kita juga ada menyediakan yang setrika aja. Jadi mungkin yang di rumah punya mesin cuci kan, jadi bisa muter kainnya di mesin cuci. Nah, kalau nyetrikanya capek bisa setrika aja di JM Laundry bisa. Nggak sempat setrika ya. Iya. Kayak saya Uni ya, saya ini laki-laki walaupun begini saya rajin mencuci. Rajin mencuci. Cuma kelebihan saya kurang satu, cuman nggak bisa setrika. Nah, kalau mencucinya bisa di rumah, setrikanya di JM Laundry aja. Laki-laki mah gampang, nyuci direndam 1 jam lalu diinjak-injak udah kelar kan. Udah selesai ya. Oke, Uni apa sih yang membuat Uni, inspirasi Uni untuk membuat jasa buka laundry ini? Kalau terinspirasi atau cerita kisahnya, dulu itu tahun 2013 saya dulu karyawan salah satu bank swasta. Oh, karyawan bank swasta. Iya, dulu bekerja. Nah, kebetulan dulu kan masih tinggal di rumah orang tua mama di Taram.
kebetulan mama itu sebenarnya buatkan tempat usaha untuk adik. Jadi ada satu tempat di depan rumah yang dia bukakan kayak kios. Si adik buka usahanya itu HP, apa namanya, konter HP. Jual pulsa, nomor gitu kan. Nah, namun mama udah modal nih, muntah adik yang nggak menjalankan dengan baik, ternyata jangankan untung, malah buntung gitu kan. Jadi mama udah, aduh apalah lagi, sementara tempat udah ada nih. Jadi mau dibukakan usaha untuk adik, dia nggak mau jalanin. Ya udah kalau gitu saya kan kerja, jadi saya jalanin, tapi usaha apa ya? Awalnya tuh mikir pokoknya usaha yang belum ada orang menjalankan usaha itu, apalagi Taram. Kalau 2013 tuh kalau di Kota Payakumbuh nggak salah mungkin 2 atau 3 laundry dulu yang hadir waktu itu. Di Taram sama sekali kepikirlah kalau laundry kita buka gimana. Kalau sekarang orang buka laundry itu udah enak karena udah ada banyak tempat bertanya, udah ada asosiasinya juga, ada tempat komunitas. Juga ada. Nah kalau dulu kan nggak ada, dulu kita cuma jangankan tempat bertanya, tempat untuk kita tanya ke orang laundry dia nggak mau memberitahu, takut tersaingi gitu kan, kepada siapa mau belajar. Kan laundry istilahnya pasti bisa karena mencuci paling sikat sabun, tapi ternyata mencuci itu nggak sekedar sabun sikat itu aja. Ternyata untuk membuka laundry itu banyak sekali ilmu dan banyak sekali untuk upgrade ilmu yang lebih laundry yang lebih bagusnya itu. Ini gitu. Kan dari karyawan bank pindah ke laundry. Ini nggak ditertawakan orang ini. Dari kerja enak-enak, dari duduk kursi basah jadi pas buka laundry itu kan pas buka laundry itu masih tetap menjalankan pekerjaan. Masih tetap menjalankan pekerjaan. Nah, namun ada waktu itu rekrut 2 orang karyawan. 2 orang. Ya. Yang memang awalnya kita harus rekrut karyawan untuk yang menjaga dan yang mengerjakan. Namun apakah karyawannya kan kegaji gitu kan, apalagi kita baru merintis gitu. Tapi ya alhamdulillah pokoknya dijalani selama 3 bulan lah, mungkin kita nombok dulu bayarin gaji karyawan dulu. Pokoknya kita branding dulu, pakai uang kita branding dulu laundry ini gimana, edukasi ke pelanggan kalau melondri itu akan gimana, hasilnya lebih bagus. Mulai apa kaca-kaca nih ya. Iya, nah kenapa tadi itu kita pakai tempat yang udah disediain mama, makanya kita pengen mereknya apa ini, kita harus membranding. Terpikirlah ini tempat disediain oleh mama, Mande. Nah, harus mencapkan nama yang ada nama Mandenya. Mama masih ada sekarang? Masih, alhamdulillah masih. Nah, jadi makanya dibikin brand untuk laundry ini GM Jaso Mande, karena jasa orang tua itu memang tidak akan pernah bisa kita balas. Beruntunglah yang masih punya orang tua. Beruntunglah ya. Beda jadi berkaca-kaca. Saya sebenarnya berkaca-kaca. Uni kan saya panggil, atau kakak aja? Mana yang bagusnya? Ya, Uni lah ya, saya panggil Uni. Beruntung, beda sama saya sebagai host. Oke lah, nanti kita berkaca-kaca lagi ya. Ini udah memancing-mancing saya. Saya tampang aja yang sangar hati, diucapkan. Oke, Uni di JM Laundry sekarang berapa orang yang Uni perbantukan? Alhamdulillah sekarang yang tadi saya cerita mungkin awal buka 2 karyawan ya. Alhamdulillah sekarang udah 45. 45 orang. Ini benar ini 45 orang. 45, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau saya manggil karyawan itu namanya kru. Saya lebih senang manggil mereka itu kru gitu. Jadi kru, kita tim sama-sama. Karena saya selalu bersama, manggilnya itu kru-kru kesayangan owner gitu. Ada saja. Iya, jadi memang kita lebih mendekatkan kekeluargaannya. Mendekatkan kekeluargaan sesama kru GM. Walaupun misal saya owner, dia kru, tapi kita saling menghargai. Karena kita saling melengkapi. Berarti Uni ini membrand dirinya bukan bos ya, tapi pimpinan ya. Kita saling, karena kita mungkin mereka, saya selalu bilang kalau mereka itu bukan pekerja di sini, tapi mereka itu GM Laundry milik kita bersama. Mereka itu punya sahamnya. Saya mungkin saham saya modal dan tempat, mereka saham tenaga. Jadi semakin besar saham mereka masing-masing di GM Laundry, semakin maju GM Laundry, kita juga maju bersama. Karena tagline saya kepada kru-kru kesayangan owner itu GM Laundry maju bersama.
Cie, keren sekali ya. Ini anggotanya atau krunya nih ya, maaf ya kru. Kru ini tersebar di apa di Payakumbuh saja atau? Payakumbuh dan kabupaten karena Payakumbuh ada dan orang kabupaten. Tarap, Oh, gitu. orang Situju, orang Mudik juga gitu. Berarti Tersebar. semua ada di Semua sini ya. ada. Apa break dulu? Aduh, kita lagi menarik ini. Ini banyak sekali yang ingin saya tanya. Ini udah apa saja yang Uni dapatkan dari JM Laundry ini? Ada nggak penghargaan atau segala macam? Tapi nanti kita Ya. jawab ya. Kita Ya. break dulu. Oke, Oke, oke. kita break. Oke, dan sanak Minang, kurang awak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu kita yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya, Alhamdulillah. Uni Wulan ya. Ya. Nih pertanyaan saya tadi belum sempat Uni jawab ini. Iya. Apa aja yang sudah Uni dapatkan dari JM Laundry ini? Ada penghargaan nggak? Atau sekedar cuci-cuci doang? Oh, makanya seperti yang bilang tadi ya, Iya. bukan tukang cuci biasa. Bukan tukang cuci biasa. Iya, karena seiring waktu berjalan, dulu yang memang buka laundry dengan otodidak, Iya. nyari mungkin lewat channel-channel YouTube dan alhamdulillah dulu sekarang ini kita udah ada yang namanya komunitas. Komunitas ada Ya, ya? komunitas di Sumatera Barat ini baru ada komunitas namanya Lamira, Lamira. Laundry Minang Raya. Oh, Laundry Minang Raya. Iya. Ini di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat khusus mungkin laundry owner-owner laundry Ranah Minang. Iya. Nah, di sini kita itu lebih ke berusaha dengan sekalian bersosialnya. Ada sosialnya Ada juga sosialnya. Kita lebih meningkatkan karena usaha yang berkah. Iya. Kita juga lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Amin, lebih pastilah. berbagi antar sesama. ya. Oke, ini Lah. dalam bersosialnya ini maksudnya gimana nih Uni? Ini berbagi-bagi atau gimana? Alhamdulillah nanti pada tanggal 25 April ini 25 April? Ya, kita mengadakan buka bersama 100 anak yatim. 100 anak yatim buka bersama Buka bersama 100 anak yatim di Hotel Ina Muara Padang. Murah Padang. Ya, sekarang namanya jadi Hotel Truntum itu. Ganti nama hotelnya itu. Oke, saya anak yatim nih, boleh nggak datang nanti? Boleh, silakan nanti tanggal 25. Ya, kita itu jadi nanti kita ada dua panti, dua panti yang kita ajak. Jadi anak-anak panti ini kita jemput dengan bus pariwisata. Iya. Kita bawa nanti ke aula Ina Muaranya. Nanti kita juga ada gamesnya dulu sebelum berbuka puasa. Oh, ada dulu ya. Ada gamesnya. Nanti juga acara kita insya Allah akan dihadiri oleh istri gubernur. Waduh, keren sekali ini. Ya, nah nanti juga itu kita ada imam besarnya dari Masjid Raya Padang yang Iya. akan mendampingi acara kita. Selain berbuka puasa bersama itu nanti anak-anak juga akan dapat bingkisan Dapat dan bingkisan dan amplop. dapat amplop Iya. juga ya. Saya ikutlah di sana nanti Ya, ya. dan anak juga yatim mengucap ini. terima kasih karena acara ini kalau tidak didukung oleh teman-teman semua para donatur, kita akan mengumpulkan donasi gitu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih kepada donatur yang udah berikan. Semoga minta bantu support dan doanya semoga tanggal 25 nanti lancar. Itu kan biayanya kan dari Uni pasti banyak juga kan? Alhamdulillah. Nggak rugi gitu, nggak merasa rugi gitu. Mending Kalau buat di sini modal kita aja lah. berbagi, jadi kita owner laundry itu saling support, saling support, bersinergi untuk tidak maksudnya itu di sosial juga dan untuk scale up bisnisnya juga mengadakan ya. seminar-seminar tentang pencucian bagaimana yang bagus, misalnya cuci satuan, Iya. bagaimana cuci sofa, spring bed. Jadi saya harap sih kalau yang pengusaha laundry jangan minder punya usaha laundry. Oke, jangan minder, Jangan malu minder, ya. jangan malu gitu. Oke. Selagi halal gitu. Selagi halal, ya. Karena kebanyakan masih banyak kok yang menganggap laundry mencuci baju orang. Mungkin mikirnya nyuciin baju orang kayak babu mungkin gitu ya. Nah, identik ke sana. identik sana. Tapi bagaimana kita membranding diri kita itu bisnis kita laundry tapi bukan laundry yang biasa gitu. Iya. Laundry yang memang mengedukasi juga ke pelanggannya, ini kita laundrynya begini tidak seperti maksudnya itu jangan merasa kalau kita ini tukang cuci yang Enggak. memang Bukan ngerti babu. lah, Oke. gitu maksudnya. Ini menarik ya. Berarti ini selama ini kan laundry juga collab ya. Iya. Menjalin pertemanan dengan laundry Laundry lain juga dulunya itu ikut tergabung juga, sekarang masih tergabung di Asosiasi Laundry Indonesia. Asosiasi? Asli, disingkat Asli, asli, ya? Asosiasi Laundry Indonesia itu dulunya kita pada tahun 2019. Jadi Asli ini mengadakan yang namanya Indonesia Best Practice Laundry Award.
Berarti semacam penghargaan. Penghargaan untuk pengusaha laundry yang ada di Indonesia. Terus JM mendapatkan ada. Waktu tahun 2019 kita ikut, alhamdulillah masuk ke 10 besar. 10 besar. 10 besar dan tingkat Indonesia. Tingkat Indonesia, satu-satunya dari keren. Sumatera, mewakili Sumatera dan Sumatera Barat. Kebayangkan dari Kota Payakumbuh yang memang kalau dibandingkan dari laundry Kota besar lain, JM belum ada apa-apanya. Oh, jadi gini. Waktu itu JM Laundry itu dari Uni ya. Soalnya saya pernah lihat itu ada perwakilannya 10 besar, ada dari Jakarta, Banten, ada dari Papua, dari Kalimantan. JM Laundry berarti yang punya Uni itu ya. Iya. Keren sekali ya. Itu sebenarnya kan kita ngirim formulir mengisi biodata tentang laundry kita, email. Pihak penjurian itu tertarik katanya gini. Kami di JM Laundry menggunakan untuk packagingnya itu box container. Box container untuk pelanggan-pelanggan setia JM Laundry. Jadi di samping menghemat waktu tenaga kerja dalam mempacking plastik, kita juga menggalangkan go green. Jadi hijau ya. Go green. Jadi dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, kita alihkan dengan penggunaan box container. Jadi pakaian-pakaian pelanggan itu kita pinjamkan ke pelanggan box containernya. Gitu. Malah jatuhnya lebih hemat. Mungkin di awal kita akan mengeluarkan dana untuk pembelian box. Namun saya rasakan sampai sekarang ini box container yang 4 tahun sudah kita pinjam ke pelanggan. Alhamdulillah pelanggan masih berlangganan, masih pakai box container itu. Ini trik licik ini sebenarnya. Selama 4 mengikat pelanggan juga kan. Nah, itu salah banyak manfaatnya kita menggunakan box container ini. Nah, selama 4 tahun itu masih menggunakan box itu. Jadi selama itu pula kita tidak memakai plastik kantong kresek. Nah, jatuhnya jauh lebih hemat. Gitu. Ini kalau trik licik juga ini. Ini kan bahasa sederhananya Uni menjual jasa mencuci. Ternyata juga Uni di JM Laundry itu juga memberikan fasilitas atau servis yang sangat memuaskan kan, pinjamkan ini. Secara tidak langsung kan orang punya hubungan. Iya. Ikatan menjaga kedekatan emosional dengan pelanggan. Nah, kita balik lagi ke yang 10 tadi. Iya. Di tingkat Indonesia nih. Yang 10 besar terpilih itu kita diundang ke Jakarta. Diundang ke Jakarta. Ya, presentasi diadu dengan 9 peserta lainnya. Itu kita presentasi di hadapan para jurinya ada yang dari Belanda, ada yang dari Cina. Waduh. Saya ini berasal dari Belanda. Oh iya ya. Dari Amsterdam saya. Oh, berarti kemarin tuh jurinya dari kampung Abang tuh. Dari kampung saya. Iya, Mr. Peter itu namanya. Ini jurinya dari Belanda, dari Cina. Apa yang Uni dapatkan dari Jakarta selain dari pengalaman, selain dari penghargaan? Link juga teman-teman. Teman-teman juga kita bisa banyak silaturahmi dengan teman-teman laundry yang lain, bisa berbagi apa aja informasi atau kendala apa dari laundry mereka, belajar, terinspirasi dari laundry mereka yang udah besar-besar gitu kan. Uni sebelum sampai ke Jakarta 10 besar, Uni kan mengirim proposal dulu melalui email. Saya kan juga sering ngirim proposal melalui email ini, tapi jarang tembus. Ini baru itu IBPLA 2019 itu IBPLA yang kedua baru. Dan itu baru pertama mengikuti. Baru pertama. Karena pemenang dari IBPLA ini akan mewakili Indonesia untuk mengikuti ke ajang internasionalnya. Nah, kebetulan waktu itu yang menang orang Jakarta. Ya. Tapi 10 besar aja udah keren sekali ya. Padahal baru perdana mau ikut itu. Yang saya tahu nih, yang mengirim proposal via email ini nggak 1-2 orang, ribuan ini. Iya. Lalu Uni terpilih. Ini apa sih yang Uni tulis di email itu, atau ada trik sesuatu? Nah, yang seperti bilang tadi, mereka itu tertarik dengan penggunaan box container itu. Jadi belum ada di laundry yang jadi di balik proposal itu yang membuat proposal adalah mantan pacar saya. Mantan pacar saya, sekarang ada jadi suami ya. Aduh. Jadi di sana kita memang menjelaskan bagaimana mengurangi sampah plastik, bagaimana kita mensupport program pemerintah untuk go green. Kita menggunakan, karena kalau di laundry kan memang rata-rata penggunaan plastik. Iya, pastilah. Packing bajunya gak ada. Mungkin sama daun enggak. Iya, plastik gitu. Nah, jadi kebayangkan
laundry seluruh Indonesia menggunakan plastik, dan nanti di rumah plastik oleh pelanggannya itu pasti kebuang, akhirnya akan menjadi sampah. Di sini kita berpikir gimana hak baiknya sampah ini bisa kurang, kita tidak menggunakan plastik lagi. Nah, kita gunakan box container, kita kirim foto-foto box. Nah, dari situ penjual tertarik. Belum ada laundry yang menggunakan box container. Nah, alhamdulillah sejak GM menggunakan box container ini banyak yang terinspirasi juga pakai box container ini. Tuman masyarakat kita kan. Kalau sudah ada ya pertama ya dibully dulu. Kalau berhasil ya diikutin. Oke, Uni. Ini kan JM Laundry identik sama Uni, brand itu kan. Ciri khasnya Uni. Suami didukung oleh suami. Yang mantan pacar Uni tadi. Sangat suami mendukung. Dan orang tua. Suami dan orang tua ya. Sangat mensupport terus. Didorong terus ya. Dorong terus pokoknya apalagi kalau misalnya kebayangkan usaha jasa tak luput yang namanya komplain. Bagaimana kita cara menangani komplain pelanggan, bagaimana masalah-masalah dengan karyawan pun yang memang karyawan kepala 45 orang pasti ada lah. Pasti beda-beda ya. Oke, ini kita break sejenak dulu. Ini barusan udah ngasih kode lagi 10 menit Bang ya. Oke, ini kita break sejenak. Oke, kembali lagi bersama saya, masih dengan bintang tamu yang sama, Uni Wulan. Uni, ternyata ini laundry nggak semudah yang saya bayangkan ya. Saya menganggap, ini jujur nih, sebelumnya saya menganggap laundry ini ya pekerjaannya cuci-cuci aja, sekedar mencuci. Ternyata ada teknik, ada trik ya. Nah, saya juga dengar ada juga sepatu ya, laundry sepatu ya. Laundry sepatu, tas. Ini belajar ini, gimana ceritanya ini? Nah, jadi tidak sembarang juga untuk dalam mencuci, karena seperti orang cuci sepatu masukin dalam ember rendam udah enggak. Laundry sepatu itu juga ada teknik khususnya. Tas juga ada. Jadi juga lihat bahan-bahannya, apakah ini bahan kanvas atau ini bahan kulit jadi dipelajari ya. Dipelajari. Jadi kita sama pokoknya dalam menangani laundry ini, baju pun gitu, kita pelajari bahannya dulu. Nah, guru-guru ini datangkan khusus ini. Kita datangkan kemarin itu kita baru mendatangkan praktisi laundry satuan yang Kang Icang. Itu jadi kalau orang laundry itu tahu tuh Kang Icang itu adalah praktisi laundry satuan, dulu dia di Sasek Laundry. Nah, kita datangkan khusus mengajarkan training 3 hari seluruh karyawan JM Laundry. Waduh, ini menarik juga ya. Jadi biar walaupun ya karyawan laundry, tapi dia udah bersertifikat. Jadi ini di BIMTEK ya, di bimbingan teknis juga ya, dikasih pelatihan selama 3 hari ya? Teori dan praktek langsung. Waduh, nggak sekedar ini ya. Didatangkan langsung dari Jakarta. Maaf ini kepada pengusaha laundry, saya sudah menganggap remeh usaha Anda semua. Oke, Uni, ini menarik ya, sudah mendapatkan 10 besar di penghargaan itu ya. Penghargaan apa namanya sih? IBPLA Indonesia Best Practice Laundry Award. Best Award ya, bahasa Inggris saya agak kacau. Nah, alhamdulillah kemarin juga ternyata dari yang di Indonesia 10 besar itu dapat nominasi juga yang dari Belandanya. Dapat juga dari Belanda. Dapat ya? Itu kampung halaman nominasinya saya. Aja nggak apa-apa. Yang penting dapat sertifikat, langsung dikirim dari Amsterdam, Belanda. Langsung dikirim dari Amsterdam ya. Itu Uni kenal Robby van Persie di Belanda itu. Pemain bola. Kalau nggak salah adiknya sepupuan sama kakak. Waduh, adik saya mau itu ternyata saya yang kena duluan. Oke, ini tutur kata Uni public speaking ini keren sekali. Ini belajar juga nih Uni. Nggak, dulunya saya bagian funding di perbankan swasta, jadi menghadapi para nasabah-nasabah juga ya. Udah terlatih. Sebelum orang bicara kita harus antisipasi secepat mungkin, secepatnya. Oke, Uni, ini laundry Uni ini kan nggak sekedar mencuci, juga ada apa tadi saya masih baca-baca nih, saya browsing ini juga gratis untuk mencuci di mana ini? Gratis cuci perlengkapan sholat. Perlengkapan sholat ya? Iya. Terus ini juga buka sarapan pagi apa ini? Bagi-bagi sarapan pagi setiap Jumat. Setiap Jumat di mana itu lokasi, saya mau ke sana ini. Kalau dulu gini, kalau sekarang kita nggak di lokasi depan outlet lagi Bang, karena kalau dulu awal buka kita di depan lokasi outlet, namun kita
kan berbagi ini melihat kebermanfaatannya juga. Iya, nggak mungkin orang sana terus ya. Jadi pas buka di sana terus, yang dapat itu aja kadang. Ya. Nah, bagaimana kita memberikannya langsung tertuju kepada memang orang-orang yang betul. Nah, sekarang setiap Jumat pagi itu kita bagi tugas kegiatan yang pertama di outlet Peyolanse itu kita tadarusan dulu. Tadarusan dulu ya? Seluruh karyawan kita ajak mengaji pagi dulu, tadarusan dulu. Karena tadarusan. Nanti setelah itu yang di outlet Jam Laundry yang di Soekarno-Hatta dia keliling naik motor ngantar kasih sarapan pagi. Insya Allah kegiatan Jumat pagi setiap Jumat kita lakukan. Nah, dalam hal cuci mencuci ini punya langganan khusus yang besar nggak? Misalnya kayak sekolahan, asrama tentara, polisi atau pesantren? Ya, alhamdulillah kemarin kita baru MOU dengan pesantren CBS. Jadi CBS yang di Harau itu ya? Yang di Harau ada 4 lokasi, Padang Kaduduk, Harau, sama yang baru lokasi yang di ketinggian itu, sama yang di batas kota. Tuh. Ada MOU juga. MOU kita 5 tahun. Aduh, jadi benar-benar Jadi keren dulu ya. dengan ICBS-nya kalau yang MOU seluruh dari 4 lokasi itu baru yang setelah pandemi mulai sekolah ini. Sebelumnya itu kita udah kerjasama juga dengan CBS, cuma kita dikasihnya itu baru 2 kelas gitu. Jadi dia sebelum dikasih ke kita semua, dia ada beberapa laundry yang mereka perdayakan. Nah, kita kebetulan dapatnya 2 kelas, yang putri, kelas 2 dan kelas 3. Nah, berhenti pas pandemi, orang nggak sekolah. Nah, setelah mulai sekolah lagi setelah pandemi ini, ditawarkan oleh pihak ICBS-nya, seandainya kalau laundry ini kita kasih ke GM semua, GM sanggup nggak gitu? Kebayangkan santri 2000-an orang lebih gitu kan. Pede aja untuk ya siap gitu, padahal ya siap gitu. Jadi disuruhlah kita bikin proposal apa semuanya, disuruh kita menjelaskan ke orang santri ini gimana sih GM Laundry menangani dengan ribuan siswa, nanti pakaiannya apa, kita jelaskan bagaimana teknik kerja kita, bagaimana cara kita proses pengerjaannya itu. Alhamdulillah tertarik dan dikasihlah ke kita. Benar-benar rapi lah ya, terstruktur, masif ya, kayak gitu kita jelaskan dalam tabel skema yang kita kirim ke beliau dengan tema tabel itu, mereka udah paham bagaimana cara kerja kita gitu. Ini profesi Uni ini di laundry ini benar-benar sangat rapi ya, kayak sekolah kayak gini ya. Ya, ada ininya kan nggak sekedar cuci-cuci, kadang Uni pelajari ada SOP-nya juga. Ada SOP-nya kan, kadang guru didatangkan atau mungkin Uni sama suami ikut training keluar daerah. Ikut keluar untuk mengupgrade ilmu, karena kalau kita pingin maju, kita harus siap untuk terus belajar. Dan rela berkorban ya. Rela berkorban. Karena keluar itu biayanya nggak sedikit. Iya, sekolah itu kan. Kalau dapat dominasi benar biaya ditanggung oleh pihak tertentu, tapi kalau untuk training kan Uni biaya sendiri. Iya, ini kayak kemarin kita datangkan gurunya langsung 3 hari kan, tiketnya, hotelnya semua ya. Tapi alhamdulillah karena apa yang kita lakukan itu pasti tidak akan sia-sia. Seperti dengan lebih meningkatnya kualitas karyawan, nah pasti rezeki itu kan datang juga. Amin, pasti. Nah ini Uni menariknya, apa sih yang Uni tawarkan di JM Laundry ini kepada masyarakat sehingga JM Laundry ini banyak sekali pelanggannya? Selain dari apa tadi? Box kontainer ya. Kita melayani antar jemput alamat. Antar jemput alamat kita ada mobil 2, motor 2. Nah, jadi nanti kita lebih kepada tepat waktu. Tepat waktu ya. Pokoknya misalnya jemput sekarang ya udah kita langsung jalan, karena kita tidak menunggu, maksudnya itu tunggu dulu jadwalnya ini, enggak. Kita karena ada standby kan, karyawan tuh shift malah sampai jam 12 malam kita masih jalan gitu. Kita lebih mengutamakan keinginan pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Apa yang diinginkan pelanggan selagi dalam batas wajar, insya Allah kita akan layani sepenuh hati. Oke, saya juga dengar Uni juga punya koperasi dengan kru-krunya. Ini maksudnya gimana nih? Ini udah sangat kayak perusahaan besar sekali ya, ini benar-benar. Alhamdulillah ini memang terasa banget. Owner juga boleh minjam koperasinya. Boleh ya? Jadi ini kerasa banget. Jadi kita kan gajian karyawan itu kan sekali seminggu. Oh, sekali seminggu. Sekali seminggu. Karyawan pun yang bagian produksi, maksudnya bagian mencuci, menyetrika, itu gajinya per kilo. Jadi karyawan kita itu selagi dia kuat bekerja, selagi banyak yang dia kerjakan, ya hasil yang dia kerjakan itu yang dia terima. Gitu. Jadi dia menerima upah sekali seminggu sesuai dengan berapa kilo yang dia kerjakan gitu. Nah, kalau di kita itu sekali seminggu kita ada namanya koperasi yang tadi. Koperasi ya. Setiap gajian itu dipotong. Maksudnya potong itu simpanan wajib.
Oh, simpanan wajib. Simpanan wajib kita tentukan misalnya 25.000, kita wajibnya 25.000. Tapi ada kalanya karyawan itu yang memang di minggu itu dia gajinya banyak, dia nambahlah tabungannya ke nambah 50. Nah, tabungan ini bisa diambil sebelum Lebaran. Oh, sebelum Lebaran. Jadi sekali setahun baru saldo di koperasi ini dinolkan. Namun di samping menabung, karyawan juga bisa minjam gitu. Kadang kan gini, misalnya anak yang mau masuk sekolah atau ada keperluan yang mendadak, jadi bisa karyawan ini melakukan peminjaman di koperasinya itu gitu, dengan membayar sekali seminggu, potong gaji juga, potong tabungan tetap, potong untuk pinjaman juga tetap. Jadi nanti sebelum Lebaran itu para karyawan di samping terima THR juga terima tabungannya. Iya, menarik sekali, benar-benar terstruktur ini ya. Ini sepertinya dari A sampai Z itu benar-benar diperhatikan ya. Ini kan 45 krunya, ini nggak sedikit. Iya. 45 orang itu kan beda-beda kepala, beda-beda karakter. Iya, ini apa sih? Mungkin owner-owner laundry yang lain pengen tahu apa sih trik Uni atau cara Uni dalam merangkul karyawan ini. Kalau saya sih ke karyawan seperti yang tadi dibilang, tidak menganggap dia karyawan, kru. Tapi lebih misalnya karyawan itu bekerja, saya akan memberikan pekerjaan itu ke karyawan kalau memang saya sanggup gitu. Karena saya udah pastikan menyetrika saya bisa, saya sanggup menyetrika. Menyuci saya sanggup menyuci. Seandainya kita marah sama karyawan, kalau memang kerjaannya itu memang berat, kita sendiri nggak bisa ngerjain, kita nuntut orang bisa bekerja, itu kan sama aja bohong gitu. Sama aja bohong. Kita aja nggak. Tapi saya sebelum karyawan mengerjakan pekerjaan itu, saya sudah mengerjakannya dulu. Saya tahu kapasitas ini bisa. Jadi saya tidak hanya menuntut apa yang harus mereka berikan yang terbaik untuk GM Laundry. Nanti ketika karyawan mempraktekkan, kita tahu di mana lemah dan kerugian dan keuntungannya. Gitu. Jadi kita tidak hanya menuntut karyawan, kita juga harus sama-sama merasakan gitu. Ini menarik sekali Uni, tapi kita break sejenak boleh. Dan Sanak Minang, orang awak, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu kita Uni Wulan, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Kalian enggak kursi panas? Enggak kursi panas ini. Uni, kita tanya-tanya lagi ya, ini 45 karyawannya ya. Ini kan nggak sebetul-betul kerja doang kan? Kan dikasih juga main ke family gatheringnya ya. Pasti ada ya. Dan kita setiap karyawan ulang tahun tuh kita menyediakan cake ulang tahun, sama kita kasih kue juga, kue dan logam mulia yang kecil aja. Setiap karyawan ulang tahun. Dan setiap bulan, sekali 3 bulan itu kita ada yang namanya pemilihan The Best Crew. The Best Crew ini gunanya ini untuk motivasi bagi karyawan. Jadi bagi yang kerjanya bagus, bagi yang memang baik di selama 3 bulan, sekali 3 bulan itu kita berikan reward ya, logam mulia, dan nanti bergilir gitu. Dan mungkin bisa jadi dia juga yang dapat. Pokoknya siapa yang bisa mempertahankan kerjanya bagus, silahkan menjadikan motivasi bagi mereka gitu. Dan menambah penghasilan dikumpulkan yang sedikit tuh lama-lama jadi bukit. Ini keren sekali, ini sampai 45 karyawan, 4 tempat ini ya. 4. Nggak susah, nggak ribet itu mengelola 4 tempat itu nih. Ribetnya pasti ada, tapi bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita membuat keribetan itu menjadi nyaman untuk kita bisa memecahkan kalau ada masalah. Happy aja gitu karena tidak ada hidup ini yang seperti jalan tol yang mulus aja kan. Nah, Uni, di properti, di laundry ini kan nggak sekedar mesin cuci kan. Ini mesin cuci, mesin cuci kayak gimana ini? Banyak loh masyarakat yang pengen tahu. Misalnya kayak mesin cuci, kayak karpet. Yang disemprot, yang ditembak-tembak. Kalau karpet kita ada mesin cuci khusus namanya Gundar besar poliser, ada yang spinnernya. Jadi karpet kita bisa sehari siap ekspres.
dimasukin ke dalam spinner yang kayak rudal panjang gitu kan. Kayak kapsul kayak gitu ya. Nah, buka karpet ini kita juga khusus mantan pacar pergi ke Bogor untuk training 3 hari. Untuk training gara-gara karpet ini untuk ya. mendalami pencucian karpet sebelum kita membeli peralatannya itu kan. Iya, Uni menyusahi mantan pacar aja ini. Oke, Uni, ini biayanya nggak sedikit ini untuk beli mesin ini. Kan ratusan juta juga atau puluhan juta. Iya. Nggak kebayang kan bisa sampai sejauh itu. Ya, untuk bisa sejauh ini pun Pak, dari merintisnya juga. Saya yang salut ini bukan ini karena mesin-mesin ini cara Uni berkeluarga dengan kru dengan karyawan ini. Ini keren sekali 45 krunya kan. Paling kalau menurut saya ini paling yang berhenti paling karena ada melahirkan atau mungkin menikah dibawa kabur sama suaminya. Ada juga yang suaminya pindah. Oke. Karena kita lebih seperti tadi menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Uni punya rencana untuk buka cabang lagi atau cukup 4 ini saja? Kalau harapan dan kepengennya pasti ya. Boleh berkeinginan cita-cita tuh tinggi ya, agar kita bisa terus termotivasi gitu. Malah kepengen buka cabang di kota lain gitu. Di kota lain ya. Cuma untuk saat ini kita kemarin udah pas dapat yang proyek ICBS tuh, jadi lebih fokus itu dulu. Nanti kalau itu udah stylenya udah berjalan, baru kita nanti pengembangan ke depannya. Oke. Gitu. Nih balik lagi ke yang 10 besar tadi ini. Saya menarik, se-Indonesia ini bisa di JM Laundry ini 10 besar. Iya. Ini kalau orang-orang lain mungkin di kota-kota besar kayak Jakarta itu kan menawarkan teknologi. Iya, teknologi ada mesin cuci yang dihidupkan dengan HP. Oh, di remote kayak remote ya? Iya, kayak barcode gitu, kayak barcode. Oke. Jadi nanti scan barcode ada barcode-nya di mesin cucinya, kita di HP scan barcode gitu, jadi mesinnya jalan muter. Banyak sekarang teknologi. Jadi memang kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi kita akan tertinggal ya, gitu. Sementara waktu itu Uni hanya menawarkan box kontainer sama kegiatan sosial. Kegiatan sosial dan jadi memang kalau kita dibandingkan 9 peserta yang lain itu kalau teknologi GM kalah. GM kalah telak. Telak lah kadang. Tapi di sini kita lebih mengedepankan sosialnya, lebih mengedepankan inovasi kita dengan menggunakan box container dan lebih mengedepankan bagaimana kita bersama dengan karyawan kita gitu. Ini menarik begini Uni. Kan banyak juga masyarakat yang pengen tahu, pengen buka juga lah laundry ini. Seandainya mereka ingin tahu, ingin berdiskusi sama Uni, boleh nggak? Sangat terbuka sekali, banyak kok. Banyak, saya udah teman-teman, ada yang di Batu Sangkar, dia mau buka laundry. Sekarang itu nggak kayak dulu, saya bilang kan. Kalau dulu kita mau bertanya malah dibilang saingan. Jangankan bertanya, masuk ke dapur untuk pasti nggak. Kalau di GM Laundry silakan lihat dari ujung depan sampai ujung belakang GM Laundry, silakan mau belajar. Gitu ya, mau lihat karyawan kerja, training dengan kita, silakan. Karena bagi kita selagi ilmu dibagi-bagi, insya Allah nggak bakalan habis. Habis. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Walaupun dia nantinya lebih hebat dari kita, itu suatu kebanggaan juga bagi kita. Ada juga karyawan saya udah ada yang 2 buka laundry. 2 buka laundry. Karena bagi saya, mungkin karyawan nggak selamanya juga akan jadi karyawan. Mungkin dia juga pengen maju. Nah, saya nggak melarang, malah saya nggak boleh mensupport. Justru seandainya di GM Laundry membludak, kita oper ke dia. Itu keren. Saling berkolaborasi. Saya juga kepikiran kayak gitu. Ini kayak laundry kan sama aja pedagang ini kan. Ketika kita nggak ada barang, kita kan bisa pakai barang. Iya. Jadi jangan merasa kalau orang ada buka laundry itu saingan kita, jangan. Jadikan orang yang buka laundry atau bisnisnya sama dengan kita, mari kita berkolaborasi. Kolab ya teman ya. Kalau nggak mau ada saingan ya buka laundrynya di gunung aja ya. Kita yakinlah rezeki tidak akan tertukar. Namun selagi kita berusaha, selagi kita terus mengembangkan diri kita, selagi kita men-scale up bisnis kita, insya Allah akan jalan. Insya Allah ya, pasti ya. Berarti kalau siapapun yang ingin
diskusi ya, ingin Iya. bertanya jawab, bincang-bincang Terbuka dengan- lebar. terbuka lebar ya. Uni akan berikan segala apa yang Uni tahu kan. Iya, belajar Oke. bersama. Mungkin ada juga yang dari sayanya nggak tahu, Iya. teman-teman. Namanya Kita saling diskusi. sharing, saling belajar bersama lah. Saling belajar bersama. Nih, Uni, tadi yang saya masih ingat ini, karyawan-karyawan Uni atau kru-kru Uni juga di training kan, Iya, kita di didatangkan training, pelatih-pelatih, eh. pelatih-pelatih yang apa, Misalnya kalau ada dari asosiasi atau komunitas yang mengadakan training, misalnya di Kota Padang ada training cuci ini, misalnya didatangkan, jadi kan komunitas itu yang mengadakan. Saya daftarkan karyawan saya yang ke sana, saya dan karyawan. oh gitu. Jadi- Berarti kayak apalah Uni bawa staff lah ya. Gitu, karena saya juga kepengen yang pintarnya bukan saya aja, karyawan juga. Nanti karyawan di bawah ini dia juga akan mengedukasikan ke karyawan-karyawan lainnya Oke, gitu. ini benar-benar mental pimpinan Uni ya. Ini keren nih, nanti saya cuci sana gratis lah ya. Iya boleh, silakan. Bang Indra itu jangan lah, biarin, bayar itu. Khusus untuk orang Dene gratis. Oke, Uni ini kalau Uni ada pelatihan, kru juga dibawa, Diikut sertakan. diikut sertakan, biar ilmu itu nggak Uni saja kan yang Iya. dapatkan, karyawan atau kru juga mendapatkan. Oke, Uni, selama Uni menjadi owner ini, ya kan Uni tetap yang menjadi ownernya kan sama suami. Ini pengalaman menarik selama menjadi buka laundry ini ada nggak? Mungkinnya harus ganti rugi lah. Pakaian orang yang sobek itu pasti ada. Pasti kan? ada risiko Resiko pasti karena ada. tidak Mungkin ada sepatunya bisnis. yang kebakar atau barang yang tertukar. Saya pernah loh tertukar Uni. Itu Oke. yang kerja namanya juga manusia. Manusia, Banyak. kan? Kak, selama 8 tahun itu kalau dihitung-hitung resikonya ya. Namun resiko yang ada kita jadikan pelajaran. Iya, Jangan pastilah. sampai resiko yang ada itu terjadi berulang-ulang. Contoh memang pernah waktu itu ganti senilai 1 jutaan ada. 1 juta. Ya nanti Iya. ini obrolan lagi asik nih. Tentang nanti. Oke, ini 1 juta ya. 1 Iya. juta ini gara-gara gimana ceritanya? Cuci sepatu yang memang waktu itu tuh pas waktu kita pergi ke Jakarta di IBPLA itu, jadi kan karyawan ditinggal, namun karyawan mungkin sedikit kurang teliti Oke, dalam tapi pengerjaan. menarik sekali ini kita Ya. break dulu ya. Iya. Kita Iya. sambung. Oke, orang awak kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Kali ini masih dengan bintang tamu yang sama, Uni Wulan, ownernya JM Laundry yang alhamdulillah laundrynya keren banget. Boleh disanggah nggak dikit? Hah, Tadi bilangnya fenomenal yang insya Allah di Payakumbuh Utara. Harusnya kalau keinginan kita harus berkeinginan yang besar. Iya. Karena kalau kita sampaikan cuma keinginan kecil aja, nah Aduh. itu nanti kita nggak akan berkembang. Iya, Harusnya aduh. pingin kondang di Indonesia sebenarnya. Indonesia, ya. Payakumbuh Utara pula masih kecil. Jadi saya kita harus mindset diri kita harus bisa jadi lebih besar gitu. Karena ceritanya itu begini Uni. Di rumah saya itu kan banyak cermin. Jadi saya sering ngaca, waduh saya ini waduh utara dulu lah. Nah. Nanti barat lah ikut, nanti timur, selatan, Latina, Indonesia. Gitulah Uni. Jadi saya sering minder ini sebenarnya. Nah, minder itu yang dikurangkan. Harus percaya diri dengan kita. Aduh, harus enggak- diajar ini. Iya, Iya. masa coba bilangnya Payakumbuh Utara. Jadi sama dengan saya juga itu pengen mimpilah sebesar-besarnya. Sebesarnya, Karena ya. itu akan membuat kita termotivasi untuk bagaimana kita meraihnya gitu. Aduh nanti saya datanglah ke JM Laundry dan minta motivator dari Uni. Ini benar keren ini Uni. Tapi saya itu benar, saya kan dulu backgroundnya agak gelap-gelap dikit. Jadi saya pun berkeinginan pun yang dikit-dikit aja lah dulu. Saya juga pernah jatuh dulu, pernah bangkrut. Jadi karena kesombongan saya. Karena dalam hati Ini saya sombong. tidak terlepas dari kata sombong, tapi kita lebih ke branding diri kita, Pasti, ya. mempercayakan diri kita bahwa kita tuh pasti bisa gitu. Oke, Bisa, makasih Uni harus atas bisa. ininya. Benar. Yang lagian bintang tamu yang kita undang di sini ini nggak sembarangan. Ini saya sempat bingung Uni. Ini laundry ngapain nih? Apa sih hebatnya laundry? Ternyata laundry ini tak sekedar mencuci. Ternyata laundry JM nggak sekedar mencuci dan juga ada kegiatan sosial. Juga mendapatkan penghargaan. Sebelum Uni duduk di sini, ini Donald Trump, Joe Biden ini mau
duduk di sini nih jadi bintang tamu. Oh gitu, berarti saya salib dulu ya. Saya Uni salib dulu, jadi ngerti lah kalau Uni salib. Walaupun kan, dengan bisnis yang Cuba Laundry, Donald Trump loh yang disalib ya. Jadi Kubuzer, mata Najwa Najwa Shihab itu pengen duduk di sini. Duduk di sini, alhamdulillah. Suatu kebanggaan juga bagi JM Laundry bisa duduk di sini nih. Apalagi ditemani dengan hostnya Bang Rio. Kalau saya sombong ini nanggung ini. Siapa? Sandiaga Uno, kementerian banyak yang saya batalkan semua. Alhamdulillah, suatu mereka kebanggaan. Free datang. Iya. Cuma fasilitas kita yang ribet di sini. Bayangkan mereka membawa ajudan, iya. ini itu segala macam kan, hotelnya minta yang ini walaupun mereka bayar kan, tapi kan susah. Waduh, saya bohongnya lagi ini. Bulan puasa. Bulan puasa lagi. Uni, tadi masalah apa tadi? Harus penggantian. Nah, kita di JM Laundry memang gitu. Kalau memang murni kesalahan dari pihak laundry, itu 100% kita ganti. 100% diganti. Karena kita setiap ada komplain, itu kita akan telusuri dulu. Kita lihat dulu dari mana kesalahannya. Insya Allah di kita itu kalau ada kesalahannya pasti ada titik. Karena masing-masing karyawan itu kita udah bekali dengan SOP masing-masingnya, itu dia udah tahu bekerja sesuai dengan SOP. Kalau seandainya karya komplain tapi tidak tahu kita telusuri dari mana salah itu, berarti karyawan bekerja tidak sesuai dengan SOP-nya. Waduh, keren sekali ya. Ini benar-benar pekerjaan ini Uni gelutu secara masif ya, secara terstruktur. Cintailah pekerjaan. Cintailah pekerjaan. Ini saya juga mencintai pekerjaan saya sebagai host. Ya, terlihat dari gaya Bang Rio membawakan, itu sangat mencintai. Walaupun saya dikasih honor satu episode ini 20.000, tapi saya sangat mencintai ini. Jangan nilai dari apanya, tapi dalam bentuk dolar. $20.000 Zimbabwe. Oke, ini harus mengganti rugi karena kesalahan kita ya. Ada yang 1 juta sepatu. Sepatu ori berarti ya. Ori. Jadi memang kesalahan dari pihak laundry, dan kita kembali lagi kalau bagi saya mengganti suatu hasil yang memang salah dari kita itu dalam diri lalu berdoa, ya kita keluarkan ini untuk mengganti ini, insya Allah akan diganti berkali-kali lipat. Nah, yang penting keikhlasan dalam mengganti dan tanggung jawab kita kepada pelanggan itu. Terserah mau pelanggannya mau laundry lagi atau enggak, yang penting bentuk tanggung jawab kita atas kesalahan yang terjadi, adanya miss gitu. Ya mungkin saja ketika itu terjadi kita berpikir mungkin tadi kita bagi-bagi sarapan pagi kurang banyak. Mungkin berpikir mungkin ada kembali lagi ke yang sepatutnya dikasih nggak dikasih gitu. Bisa jadi kan. Karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan jadikan itu pelajaran. Karena yang saya tekankan ke karyawan, misalnya karyawan salah, jangan memarahi beliau dulu. Kita lihat dulu salahnya di mana, apa yang membuat dia terjadi kesalahan ini. Setelah kita selidiki, kasih tahu dan jadikan pelajaran dari kesalahan tersebut. Tapi seandainya terjadi lagi salah, itu memang saya bilang mau kerja di sini atau udah bosan kerja di sini. Ya, seperti itu. Pasti ada lah waktu-waktu kapan kita harus tegas, kapan kita memang harus gitu. Karena dari kru GM kru kesayangan owner itu bilang, ownernya tuh kalau memang istilahnya itu tagak suntiang katanya. Tagak suntiang. Ini ada pertanyaan yang lebih mendasar nih. Kira-kira berapa kilo nih sehari mendapatkan ini? Boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa sih. Boleh. Tapi kalau boleh bagus juga sih. Kalau dihitung kiloannya, kalau yang pesantren tuh 1 ton sehari. 1 ton sehari. Kalau yang reguler, itu kalau yang di Payolanse itu sekitar 400 sampai 500. Kalau yang di Jalan Soekarno Hatta itu sekitar 100 sampai 150 itu yang kiloan. Kalau satuannya kita setiap hari itu ada sekitar 30 sampai 40 pieces satuan. Gokil ya. Dari itu awalnya. Di luar karpet, spring bed, sepatu tas juga gitu. Oke. Ini keren sekali ya, dari awalnya yang yang cuma 2 karyawan yang ditertawakan. Oke, sekarang di segmen terakhir ini kan merintis dari nol banget ini, dari 2 karyawan yang belum tentu bisa dikasih gaji ya. 3 bulan nombok. 3 bulan nombok ya. Disepelein, dibully masyarakat, saya buka laundry di Taram. Waduh. Mama sebenarnya juga menentang gitu kan. Ya pastilah, orang tua kan itu ekonomis ini. Kerjaan kan di bank swasta gitu. Buka laundry
orang tua pasti laundry, mencuci, memang itu. Tapi di saat GM Laundry berdiri sekarang ini bisa pergi ke Jakarta itu di presentasi itu saya hadirkan untuk mama. Saya buktikan ke mama bahwa pilihan anaknya ini emang tukang cuci. Tapi itu di presentasi di depan orang itu. Tapi berdiri di sini saya hadirkan untuk mama kalau saya buktikan bahwa saya bukan tukang cuci biasa. Iya. Nah, sana buktikan karena memang tahun 2013 lah yang waktu itu masih kita yang jemput kain, belum ada tenaga untuk deliverynya, masih kita sambil kerja. Mungkin dia minta maaf kepada bank swasta yang dulu ya, karena terakhir posisi saya jadi sebagai marketing funding itu, jadi memang kan ke lapangan sambil mempromosikan di perusahaan kita juga promosikan laundry. Nah, pernah waktu itu disinilah saya buktikan pakai high heel. Pakai seragam kantor, saya jemput kain 2 kantong besar, pakai sepatu hak tinggi, 2 kantong besar di atas tambah 1 kantong yang memang nggak muat, jadi diikatkan di di sampingnya itu. Samping motor. Hujan, dan itu memang di dalam hujan itu nangis gitu kan, kok kayak gini banget, tapi saya harus bisa gitu kan. Ini yang namanya menangis di dalam hujan. Sampai di laundry, kain yang saya bawa itu, yang diikatkan di sampingnya itu, kena aspal bawahnya. Waduh. Berapa harga dari jasa laundry yang kita jemput tadi dengan berapa yang akan kita ganti? Itu baru di bulan pertama buka laundry yang masih Jadi memang pedih untuk merintis gitu. Itu nggak akan pernah saya lupakan itu. Udah sampai dari Payakumbuh ke Taram kan, kebayang. Mungkin saat makan, saya ngerti. Nyampe itu spray yang rusak, kegeser ke bawah motor, tapi sampai ke aspal, sampai di laundry itu bawahnya udah rusak, udah lecet. Akhirnya mengganti jasa laundry yang cuma mungkin waktu itu 3 kantong besar itu paling 20 kilo. Waktu itu harga laundry baru 5.000. Nah, 2 kali 5. Spray 1 set berapa? Kita ganti. Nah, gitu awal ya, memang kalau diingat-ingat merintis gitu kan. Semuanya kalau diingat proses. Jadi jangan lihat bisa berdirinya seperti ini gitu. Melangkah itu kan susah. Proses itu memang sangat dihormati karena proses itu kan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan sampai sekarang pun masih berproses. Dan satu lagi Uni, manusia yang punya jiwa komedi yang tinggi, ceria, pasti punya baper dan sifat sensitif atau sifat kesedihan yang sangat dalam ya. Dan saya buktikan dengan bintang tamu saya yang satu ini, pasti punya kisah masa lalu yang sering secara tidak langsung ditertawakan orang, punya kerjaan enak tapi memilih yang menurut masyarakat awam apa ini. Tapi sekarang sudah sangat dibuktikan dan pengen berproses lagi Uni. Masih dalam proses. Oke, masih Uni, terus menggali. Ini kalau kita lanjutkan lagi, ini saya tahu ini gimana perasaan Uni yang Uni rasakan kan. Nanti Uni saya juga ikut sedih. Oke, Uni, ini terakhir ini Uni punya harapan nggak atau pesan-pesan kepada orang tua, kepada karyawan Uni, kru, atau kepada teman-teman Uni di laundry, atau mimpi Uni terbesar? Silahkan Uni sampaikan di depan. Harapannya ini sebelumnya ucapkan terima kasih. Terima kasih bisa seperti ini adalah support dari yang pertama orang tua dan suami, anak-anak, mertua, semua keluarga, dan juga GM Laundry bisa seperti ini juga ada kru-kru kesayangan owner, dan GM Laundry pun tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada pelanggannya. Jadi semua ikut mensupport dan terus mendoakan semoga kami bisa terus memberikan yang terbaik. Salam sayang untuk pelanggan ya. Salam sayang untuk pelanggan. Dari hasil pelanggan itu kita berikan juga, kita sedekahkan juga. Iya gitu. Semuanya saling keterkaitan dan GM Laundry tidak bisa seperti ini hanya karena saya tidak. Semua saling mensupport dan semua ada dorongan masing-masing itu yang membuat kita nggak bisa berdiri sampai sekarang, dan berharap
bisa lebih maju lagi ke depannya. Oke, keren sekali Uni. Untuk teman-teman Uni ada nggak yang mau disampaikan? Untuk teman-teman apalagi yang baru merintis laundry ini. Ya, untuk teman-teman yang baru merintis laundry, cintailah usaha laundry Anda. Tekunilah dan fokuslah. Karena kalau kita sudah mencintai dengan sepenuh hati dan fokus, insya Allah hasil tidak akan pernah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, Uni, JM Laundry, JM itu kan Jasa Mande. Jasa Mande. Saya pengen dengar nih, pengen 3 kata aja buat orang tua, buat mandi. Berani nggak? Ada nggak 3 kata yang ingin Uni sampaikan? Tidak ada kata pun yang bisa diucapkan untuk Oke. Semuanya ada ya, semuanya sudah ada di hati. Ya waduh, saya ikut berlinang air mata ini. Tapi apapun itu saya sangat makasih ke Uni. Karena Mama orang hebat. Mama tidak ada bisa satu kata pun yang mengungkapkan bagaimana hebatnya Mama membesarkan anak-anaknya. Keren. Dan semua ini berkat doa Mama. Pastilah. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Hanya bisa dalam hati. Mama. Sudah ada semua di hati ya. Sudah ada semua di hati, terukir semua di hati. Kasih seperti kata kasih ibu sepanjang masa. Iya. Selamanya untuk Mama. Aduh, saya jadi Akhirnya ndak Ota terkini, Ota menangis. saya minta maaf ke Uni jadinya kepancing Uni gara-gara saya. Tapi apapun itu Uni sudah mengeluarkan semuanya. Walaupun ini sebenarnya saya konsep acara ini humor, tapi ternyata ada sisi menarik yang Uni keluarkan di sini kan. Yang benar-benar dari hati Uni sampaikan tentang orang tua, tentang kerja Uni selama ini, proses selama ini. Makasih Uni. Benar-benar ini menjadi motivasi saya sebagai host di sini. Oke, Uni, cukup sekian Otaki kali ini, bincang-bincang kita, diskusi kita kali ini. Apa yang Uni inginkan semoga tercapai. Amin. Cepat atau lambat. Dan saya menariknya, tetaplah Uni di laundry ini, di JM ini tetap memberikan dampak sosial untuk masyarakat, manfaat untuk Insya Allah. Siapapun itu. Karena rezeki kita nggak selamanya kita yang menggunakan. Ada hak-hak orang lain. Nah, jangan lupa support dan doanya untuk acara berbuka bersama, buka bersama 100 anak yatim Lamira Laundry Minang Raya. Oke, menarik sekali. Uni, nanti kapan-kapan kita undang lagi ke sini, nggak kapok kan? Nggak. Walaupun saya tadi telat datang, itu karena ada sesuatu yang tidak maklum. Oke. Cukup sekian Ota terkini kali ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa follow akun Instagram Denai TV. Mari kita berteman di Facebook Denai Channel dan subscribe akun YouTube Denai TV. Dan juga kalau ingin kepo, ingin tanya-tanya, diskusi sama ownernya JM Laundry, bisa datang langsung. Bisa datang langsung. Alamatnya di mana nih? Di Soekarno Hatta, di samping Payolanse bisa, ya. di Ngalau bisa. Oke, kalau ingin kepoin IG dulu atau IG bisa di IG GM Laundry Payakumbuh atau juga bisa IG pribadi Wulan GM Laundry. Oke, menarik sekali FB-nya Dwi Wulandari. Kepoin ya. Mari di-add ya atau kepoin aja Kepoin. ya. Oke, makasih Uni ya. Sama-sama. Saya doakan selalu ini untuk semua bintang tamu apapun, semoga sukses nanti, semoga benar-benar sangat bermanfaat untuk tidak saja untuk Payakumbuh tapi se-Indonesia. Nanti juga ketika saya undang, kalau Uni sudah sangat mendunia nanti kalau amin ya robbal alamin. Ya, kalau dan hostnya juga sudah mendunia. Iya, saya. Oke. Nanti saya undang ke sini nggak kapok ya. Oke, masih bersedia kan? Masih. Oke, cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang kita atau diskusi kita bersama Uni Wulan, ownernya JM Laundry. Ada beberapa kesimpulan yang dapat saya petik atau pesan moral. Yang pertama itu hormati proses. Yang kedua cintai pekerjaan benar Uni ya. Yang ketiga berani mengambil resiko ya. Itu apalagi ada nggak satu lagi yang Uni pengen sampaikan? Saya pengen dengar dari Uni. Iya tadi.
Hormati orang tua. Hormati orang tua. Nah, itu hormati orang tua. Banggalah Anda, Bangga menjadi berbahagialah Anda anaknya. masih punya orang tua. Beda dengan saya. Nanti saya berlinang air mata. Titip doa untuk orang Titip doa untuk orang tua saya Ya. yang insya Allah udah di surga sana. Amin. Cukup sekian Utaki kali ini. Ya. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan tetangga dan perangkat kelurahan atau nagari di sekitar Anda, agar Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan di masa pandemi ini. Contohnya BLT. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.